Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Dar Al-Ghifari, "Ya Aba Dar, jaddidis safinah, fa innal bahra amib." Yang artinya, wahai Abu Dar, perbaruilah kapalmu, karena sesungguhnya lautnya dalam. Artinya, baguskan niatmu dalam setiap pekerjaan yang engkau lakukan dan engkau tinggalkan, agar berhasil bagimu pahala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, pada kenyataannya sekarang banyak orang yang melakukan amal, tapi niatnya hanya supaya terkenal. Ada yang merasa tidak nyaman kalau tidak diketahui orang banyak, dan merasa lega bila sudah diketahui orang banyak. Ada pula yang supaya diakui sebagai orang yang dermawan. Padahal kalau kita betul-betul ikhlas, nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, Allah tidak akan lupa dengan amal yang kita lakukan. Bila kita mendapat nikmat dari Allah, kita harus berhati-hati, karena selalu ada orang yang usil. Sesuai dengan sabda beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna li ni'amillahi ta'ala a'da'an, qila man hum ya Rasulullah? Qala alladziina yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli." Yang artinya, sesungguhnya ada musuh-musuh bagi nikmat-nikmat Allah. Siapakah mereka itu? Tanya sahabat. Ialah mereka yang iri hati, dengki terhadap manusia-manusia yang Allah telah berikan karunia. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memahami betul-betul, setiap perbuatan kebaikan selalu diiringi dengan kejelekan. Kita hidup di dunia ini bagaikan seorang petani. Ingat, orang yang menanam padi pasti tumbuh rumput-rumput, tapi orang yang menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Maka dari itu, bagaimanapun banyaknya rumput yang tumbuh di antara padi-padi kita, kita tidak perlu gelisah dan goyah. Cabutlah dengan ikhlas dan diiringi kesabaran. Insya Allah, padi kita akan dapat dipanen dengan hasil yang memuaskan. Begitu juga dengan amal kita di dunia ini. Bagaimanapun banyaknya hasutan dan cobaan lainnya yang menimpa kita, kita harus tegar dan yakin bahwa itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bila kita berhasil melewatinya sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua, wa khudhizzada kamilan fa inna safara ba'id. Yang artinya, ambillah bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan di akhirat itu jauh dan sangat melelahkan. Dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan pada saya amalan yang mendekatkan saya ke surga
dan menjauhkan diri dari neraka. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melakukan kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Abu Dzar berkata, apakah lafaz la ilaha illallah itu bagian dari kebaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Lafaz la ilaha illallah itu adalah sebaik-baik kebaikan. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, Engkau yang menjadikan makhluk dengan pembagian rahmat dan rizkinya. Akhir-akhirnya makhluk-makhluk tadi Engkau masukkan ke neraka. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, berdirilah kamu, kemudian tanamlah padi, kemudian padi itu kamu airi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berangkat menanam padi, sehingga sampai waktunya panen. Allah kemudian berkata, padimu itu kamu apakan? Nabi Musa berkata, padi ini saya jaga dan saya simpan. Allah bertanya, padimu itu sedikit aja tidak ada yang kamu tinggal? Nabi Musa menjawab, ya Allah, tidak ada yang saya tinggal kecuali yang tidak ada gunanya atau gabung. Allah kemudian berkata, wahai Musa, sesungguhnya Aku memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu orang yang tidak ada kebagusannya sama sekali. Nabi Musa berkata, siapa orang yang tidak ada kebagusannya itu? Allah menjawab, yaitu orang yang malu atau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Pesan yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ka'ud, yang artinya ringankan beban bawaanmu dari dunia karena tanjakan adalah sulit. Sesungguhnya urusan-urusan akhirat itu menyerupai laut yang dalam dan perjalanan yang jauh dan tanjakan yang sulit karena banyak kerumitan-kerumitannya. Jadikanlah dunia sebagai alat untuk menggapai akhirat. Dengan kata lain, dunia sebagai kendaraan kita di akhirat. Jangan malah sebaliknya, dunia sebagai beban di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin, hidayah iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih bertakarrub kepada Allah. Selanjutnya kita dapat kemuliaan di sisi Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.